Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celia Ibradinda, NIM E 2019-3156. Saya dari kelas akuntansi syariah 4. Baik, di sini saya akan mereview 5 materi makalah untuk memenuhi tugas UAS dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMI, selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. 5 materi makalah yang saya pilih diantaranya: 1. Pengantar ekonomi makro Islam, yang kedua prinsip-prinsip ekonomi makro Islam, yang ketiga uang dan fungsinya ekonomi makro Islam, yang keempat kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dan yang terakhir kelima yaitu inflasi makro ekonomi Islam. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang pengantar ekonomi makro Islam. Banyak pendapat mengenai pengertian ekonomi Islam. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam ini adalah ilmu yang mempelajari ekonomi yang secara islami dan bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Beberapa pendapat bahwa ilmu ekonomi ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yakni 1. Ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu yang mengkaji atau memaparkan secara khusus apa adanya tentang keadaan ekonomi di suatu daerah atau negara pada masa tertentu atau masa lalu. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang secara khusus menerangkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari teori ekonomi untuk menjelaskan keterangan atau masalah-masalah yang dikumpulkan oleh ilmu ekonomi deskriptif. Dan yang ketiga, teori ekonomi yang bertugas menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Teori ini dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Langsung saja, teori ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari dan membahas tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu yang secara khusus membahas ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus membahas dan mempelajari secara khusus ekonomi secara berskala besar atau ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang memperbarui banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Perbedaannya, jika dilihat dari segi konsumsi, ekonomi mikro ini membahas konsumsi individu atau perusahaan, lain halnya dengan ekonomi makro yang membahas secara keseluruhan atau konsumsi negara. Begitu juga jika dilihat dari segi produksi, ekonomi mikro membahas produksi suatu individu atau perusahaan, sedangkan ekonomi makro membahas produksi secara keseluruhan. Selanjutnya, konsep dasar ekonomi makro. Adapun konsep dasar ekonomi makro terdiri dari 1. Pengeluaran dan pendapatan negara, yang kedua tingkat pengangguran, yang ketiga inflasi dan deflasi. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi makro Islam. Prinsip sumber yang mutlak dari ekonomi makro Islam ini yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya, pengertian ekonomi terbuka adalah sebuah perekonomian yang bersifat luas di suatu negara. Perekonomian terbuka juga merupakan salah satu sistem ekonomi yang kegiatannya meliputi ekspor dan impor dengan negara-negara internasional. Perekonomian terbuka ini disebut juga dengan perekonomian 4 sektor karena terdapat 4 sektor pelaku kegiatan dalam perekonomian ini, antara lain 1. Sektor rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga konsumen merupakan tempat dari pemilik berbagai faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga, produsen, atau perusahaan. Faktor produksi tersebut diantaranya yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja, yaitu yang kedua modal, yang ketiga tanah, dan yang keempat bahan baku. Selanjutnya yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau RTP. Dalam perekonomian rumah tangga produsen atau RTP memiliki 2 peran penting diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai produsen. Peran penting dari rumah tangga produsen yaitu sebagai produsen, artinya dalam hal ini RTP berperan juga untuk menciptakan barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsi yang kedua sebagai konsumen. Dalam hal ini, peran penting rumah tangga produsen yaitu sebagai konsumen, artinya berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumen atau RTK. Faktor-faktor produksi tersebut akan dimanfaatkan oleh rumah tangga produsen sebagai berlangsungnya produksi dari perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, rumah tangga negara atau RTN.
atau pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki beberapa peran dalam pelaku kegiatan ekonomi, di antaranya yaitu 1. Sebagai regulator atau pengatur, 2. Sebagai konsumen, 3. Sebagai produsen, dan yang keempat sebagai agen pembangunan guna untuk membangun perekonomian di suatu negara tersebut. Selanjutnya, aliran pendapatan pada perekonomian terbuka. Kegiatan ekspor ini akan menimbulkan sebuah aliran pengeluaran yang masuk pada sektor perusahaan. Dengan hal ini, pengeluaran agregat akan menjadi meningkat sebagai akibat dari adanya ekspor barang dan jasa, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan pendapatan pada pendapatan nasional. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang uang dan fungsinya ekonomi makro Islam. Uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Selanjutnya, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan itu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral berupa uang logam dan uang kertas yang memiliki nilai intrinsik maupun nilai nominal. Sedangkan uang giral adalah uang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh bank-bank umum berupa surat hutang sebagai wesel, cek, surat deposito, dan rekening giro. Baik, selanjutnya ada 3 fungsi uang menurut ekonomi Islam. Yang pertama sebagai alat tukar-menukar, 2 sebagai satuan hitung atau pengukuran nilai, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas ataupun perak. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian dari kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dalam Islam harus terbebas dari unsur riba dan bunga bank. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan yang diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diambil ketika negara sedang mengalami inflasi. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai pertukaran dalam perekonomian. 2. Menjaga kestabilan harga. Dan yang terakhir, tujuan kebijakan moneter dibuat untuk ukuran serta tingkat pertumbuhan pemasokan uang dalam perekonomian suatu negara. Baik, selanjutnya instrumen kebijakan moneter. Instrumen ini ada 6. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Dan yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu mazhab kebijakan moneter, yaitu ada 2. Mazhab pertama atau iktisaduna adalah mazhab ini tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan atau minimnya penggunaan uang. Mazhab kedua atau mainstream, instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dengan dikenakan biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur. Baik, selanjutnya materi yang terakhir atau materi 5 yaitu inflasi makroekonomi Islam. Pengertian inflasi adalah sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Kenaikan barang ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin meninggi bagi harga barang tersebut jika tidak ditemukannya solusi pemecahan penyimpanan yang menyebabkan terjadinya inflasi. Selanjutnya, teori inflasi Islam. Para ekonom Islam berpendapat inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena 4 hal sebagai berikut. 1. Inflasi mengganggu fungsi dari uang, tabungan, pembayaran di muka, dan unit hitung. Yang kedua, inflasi melemahkan semangat menabung masyarakat atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga, inflasi meningkatkan kecenderungan berbelanja non-primer dan barang mewah atau naiknya marginal propensity to consume. Dan yang keempat yaitu inflasi mengarahkan investasi non-produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing. Selanjutnya, Islam tidak mengenal istilah inflasi karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Taqiyuddin Ahmad
menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang atau natural inflation dan inflasi kesalahan manusia atau human error inflation. Baik, selanjutnya langkah-langkah penanggulangan inflasi dalam Islam. Terdapat 3 kebijakan yang dapat ditempuh bank sentral dalam mengatur inflasi. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Kaitannya dengan bank syariah yaitu dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat nisbah atau bagi hasil. Yang kedua, operasi pasar terbuka, yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dan yang terakhir, kebijakan persediaan kas, yaitu kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.